Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana membuat schedule meeting di Zoom atau membuat jadwal meeting di aplikasi Zoom Meeting. Simak terus videonya sampai akhir ya teman-teman. Oke, ketika akan membuat schedule di Zoom Meeting atau membuat jadwal meeting di aplikasi Zoom, kita buka aplikasi Zoom yang sudah kita install ya. Kita buka terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan awal aplikasi Zoom Meeting ya. Selanjutnya kita ke menu schedule. Oke, nah kita isikan topik meetingnya itu apa? Kita isikan seminar tesis, gitu ya. Kemudian, nah start. Ini rencananya akan dilaksanakan kapan nih meetingnya nih? Kita agendakan tanggal 21 April 2021, kemudian jamnya jam 8.30, kemudian nah ini untuk durasi karena ini aplikasi Zoom yang free, jadi maksimal hanya bisa 40 menit ya. Jadi kita tes dulu untuk yang 40 menit. Kemudian kita pilih nih time zone-nya. Kita pilih Jakarta. Kemudian nah di sini biasanya untuk meeting ID saya menggunakan yang personal meeting ID. Jadi ID-nya udah jelas, terus passwordnya bisa kita ubah-ubah. Oke, kita buat sendiri passwordnya. Nah, ini waiting room ini kita checklist. Kenapa? Jadi ketika nanti kita sudah menyebarkan ID meeting dan passwordnya, peserta join. Jadi sebelum kita admit, para peserta itu akan waiting room menunggu sampai kita ACC. Kemudian scroll ke bawah, nah ini ada video untuk host. Terserah ya, ketika kita persiapan untuk meetingnya itu memang sudah oke, kita langsung on saja. Nah, untuk partisipan juga wajib on. Jadi partisipan yang akan ikut seminar atau ikut meeting itu wajib melakukan on kamera ya. Nah, selanjutnya untuk kalender ini biasanya saya pilih other calendar ya. Karena untuk Outlook dan Google Calendar saya belum buat. Kemudian nah ini untuk advance optionnya kita klik ya nih, klik. Nah, ini awalnya kan seperti ini nih. Nah, di sini ada pilihan nih. Halo partisipan untuk join. Kita checklist saja. Jadi partisipan itu ketika mau join, selain dia waiting room harus nunggu kita admit dulu atau ACC lah ya. Selanjutnya mood partisipan ketika masuk. Nah, jadi ini juga di checklist. Jadi partisipan yang masuk otomatis harus mute atau mentiadakan suaranya. Kemudian nih biasanya saya tidak lupa melakukan checklist untuk otomatis merecord meeting di on the local computer, itu maksudnya di hard disk kita ya. Jadi ketika kita udah mulai merecord, ketika kita sudah mulai meeting, otomatis meeting tadi itu akan ke record atau kerekam sampai akhir ya. Nanti setelah kita selesai akan di-convert menjadi file MP4. Nah, ini ada lagi approve or block entry. Nah, jadi ini ketika negara atau partisipannya itu negaranya nggak spesifik, maka akan kita blok. Tapi kita kan hanya melakukan meeting di lokal, cuma nggak perlu checklist juga sih ini. Opsional aja mau checklist mau nggak ini. Yang penting tiga ini nih, 1, 2, 3 ini kalau saya wajib di checklist gitu. Jadi partisipan yang akan masuk harus nunggu kita ACC dulu atau admit. Kemudian peserta yang masuk juga suaranya harus di mute ya biar nggak berisik. Nanti bisa kita buka ketika meeting sudah dimulai.
Dan yang ketiga, untuk dokumentasi, kita punya rekaman hasil meetingnya. Kita cek lagi, sudah oke. Baru kita klik save. Nah, ini yang kemudian kita copy dan kita bagikan ke para peserta yang akan join ke dalam meeting kita. Ini tinggal di copy, share lewat WA bisa. Nah, nanti peserta bisa langsung masuk melalui link Zoom meeting ini atau menggunakan meeting ID dengan password yang telah kita buat tadi. Kita close saja. Nah, biasanya ketika kita membuat schedule di hari yang sama, contoh di hari Selasa kita membuat schedule, nah otomatis nanti tampil nih di sini. Tetapi karena kita membuat meeting untuk esok harinya, kita bisa ke menu meeting untuk melihat, oh ternyata jadwalnya sudah kita buat, gitu kan. Nah, untuk memulainya, kita bisa langsung klik start untuk memulai meetingnya. Kemudian kita juga masih bisa melakukan edit. Nah, ini kita klik ya. Klik, kita bisa mengatur nih. Masih bisa mengatur topiknya apa atau jamnya dirubah. Nah, inilah gunanya ketika kita menggunakan personal meeting. ID tetap sama, password tetap sama. Nah, ketika kita pakai generate ID, bisa saja ketika kita edit meetingnya, ID-nya berubah. Sedangkan undangan atau ID meeting sudah kita sebar gitu kan ke grup. Nah, setelah kita edit ya kita save. Oke. Jangan lupa ini dicek lagi ID meeting dan passwordnya. Kita juga bisa menghapus meetingnya ketika memang meeting ini gagal atau dibatalkan gitu. Nah, ini kita bisa klik show meeting invitation, kita bisa lihat undangan meetingnya seperti ini. Ini yang kita nanti copy dan bagikan ke grup atau untuk para peserta meetingnya ya. Nah, itulah tadi bagaimana cara kita untuk membuat jadwal meeting atau membuat schedule pada aplikasi Zoom Meeting. Semoga video yang saya buat kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya ya. Assalamualaikum.